Kita buka kitab Mabadi Awwaliyah tentang Al-Amr. Nah, jadi sekarang ketika nas Al-Quran atau hadis itu berisi satu perintah. Nah, ini hukumnya bagaimana nih perintah ini? Kaidahnya apa kalau dia berisi perintah? Satu nas tersebut. Wa yata'allaqu al-mabahathul awal. Pembahasan yang pertama. Fil amri pada masalah perintah. Ya. Apa dia? Pada masalah perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang dikatakan perintah itu tuntutan berbuat yang mana tuntutan itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu perintah namanya. Jadi ini dikatakan perintah itu ketika tuntutan itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau enggak, kalau sama bukan perintah. Ya. Kalau sama itu irsyad, ya kan? Nah, itu dia. Kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, doa. Nah, itu dia. Wa fihi qawaid. Pada masalah ini ada beberapa kaidah dalam masalah perintah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Bermula, ya, asal pada perintah adalah untuk kewajiban. Jadi setiap perintah itu asalnya untuk kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, perintah wajib. Ya kan? Itu wajib illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang dalil menunjukkan di atas menyelisihi wajib. Contoh, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat. Ini perintahnya apa nih hukumnya? Wajib. Kita kembali ke hukum asal, perintahnya wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan tak wajibnya sholat, baru dia dimaknai dengan sunnah. Nah, kalau nggak ada, wajib. Jadi kalau kita memandang dalil hadis, Quran, ada perintah, bawa dulu ke hukum asalnya, wajibnya. Nah gitu. Ustadz. Ajak aja gabung. Kamu bang? Daripada di luar. Hah? Nah, jadi asalnya perintah itu wajib dulu. Kalau tak dijumpai yang menyunahkannya, maka tetap hukum wajib. Nah, itulah dia. Jadi nanti kalau kita ketemu gitu kan ada perintah, hukumnya wajib. Tapi sebelum kita mengatakan wajib, kita cari dulu, ada nggak kira-kira yang merubahnya dari wajib menjadi sunnah. Nah gitu. Yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi takrar illa ma dalla dalilu ala khilafi. Asalnya pada perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Nah itu dia. Artinya kalau sudah dikerjakan sekali sudah, tak wajib lagi. Tadi kan yang pertama wajib kan. Kalau tidak ada yang menyunahkan, dia wajib. Nah setelah dia dikerjakan, kira-kira wajibnya ini sekali aja apa berulang-ulang? Di sini dikatakan asal perintah itu tidak menghendaki pengulangan, kecuali sesuatu yang menunjukkan apa dalil atas menyelisihinya, menyelisihi diulangnya dia. Contoh, atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kira-kira haji ini kan sudah disepakati wajib. Sekarang wajibnya haji ini berulang atau tidak? Tidak. Hukum asalnya enggak berulang. Kecuali setelah dicari dalil-dalil dari lain, ketemu ada yang mengatakan diulang. Kalau tak ada, maka hukumnya sekali saja. Sholat begitu juga.
sholat itu asal sudah sholat sudah. Tapi ternyata dijumpai dalil lain yang menyuruh kita untuk setiap hari mengerjakan sholat dan untuk sholat sehari itu 5 kali. Dan asalnya setelah dikerjakan yang misalnya zuhur, kalau sudah dikerjakan ya udah pada hari itu nggak usah lagi. Nah, makanya makruh ya sholat zuhur tuh apa namanya? Kalau tidak ada kepentingan diulang-ulang, kalau tidak ada alasan yang benar, ya kan? Apa alasannya? Misalnya karena menemani orang yang masbuk yang ketinggalan, atau mengimami satu kaum yang mereka belum sholat, kan gitu. Kalau pandai-pandaian sendiri aja makruh, ngulang. Pandai-pandaian kepingin tambah banyak pahala makruh. Bagus sholat sunat, kan itu. Kecuali mengqadha sholat yang terluput. Nah, ini beda ya. Al aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asalnya pada perintah itu tidak menghendaki penyegeraan. Nah, jadi kalau perintah itu asalnya tak menghendaki penyegeraan, kecuali ada keterangan tentu yang menyuruh disegerakan, tapi itu pun sunnah ya. Contoh sholat itu kan ada waktunya. Berarti orang kalau dia sholat mau di awal waktu, di akhir waktu boleh. Tetapi nanti di sini ada sisi mana yang lebih utama dikerjakan, di awal waktu atau di akhir waktu. Nah, gitu. Li'annal gharda minhu ijadul fi'li, karena tujuan daripada perintah itu adalah mewujudkan perbuatan. Mewujudkan sebuah perbuatan min ghairi ikhtisasin bizzaman, tanpa pengkhususan dengan satu waktu, tanpa pengkhususan dengan masa yang pertama, bizamanil awal duna az-zamani tsani, bukan zaman yang kedua. Maksudnya kalau sudah disuruh memerintahkan itu enggak ada pengkhususan, mau waktu awal mau waktu akhir sama, dikerjakan di awal boleh, di akhir pun bisa. Tapi nanti ada keterangan-keterangan lain, misalnya kalau di awal waktu begini, kalau sholat di akhir waktu begini. Tinggal kita memilih yang mana yang kita pilih sesuai kadar kekuatan iman kita. Nah, itu dia. Dalam sholat itu ada waktu makruh sholat, sengaja menunda. Nah, itu sampai mau habis waktu kan. Bahkan ada yang ada sampai haram. Nah, gitu. Wajib sholat tapi haram. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah dengan sesuatu, perintah dengan sarana-sarananya. Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan dengan sarana-sarananya. Apa contohnya? Al-amru bis-salah amrun bit-taharah. Perintah salat berarti perintah bertaharah. Nah, itu dia hakikatnya. Yang kelima, al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Perintah dengan sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Jadi kalau kita diperintahkan A, berarti nggak boleh mengerjakan lawan A tadi. Itu maksudnya. Misal, wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Berarti lawannya berkata buruk tak boleh. Maksudnya. Yang terakhir, yang keenam, wa idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi, apabila dikerjakan sesuatu yang diperintahkan dengannya di atas wajahnya, sesuai dengan caranya, yakhrujul ma'mur, maka yang diperintahkan itu akan keluar an uhdatil amr, dari ikatan perintah. Maksudnya apa? Kalau kita sudah puasa sesuai dengan ketentuan fikih, ya sudah, berarti kita sudah dianggap menjalankan perintah. Kalau kita sudah sholat sesuai ketentuan fikih, berarti kita sudah menjalankan ikatan perintah. Nah, itu dia. Fa idza adima syakhsul ma'. Nah, ini contohnya. Apabila seseorang itu kehilangan air, fatayammama, lalu dia sholat, lalu dia bertayammum, kan perintah tuh.
Fa shalla, lalu dia sholat. Kharaja an uhdatil amr, dia telah keluar dari ikatan perintah. Fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Idza wajadal ma, apabila dia mendapatkan air. Jadi pokoknya asal sudah dikerjakan sesuai aturan fikih, bertayamum dia sholat tak perlu mengulang. Kecuali kalau dikerjakan tidak sesuai aturan fikih, misalnya sholat tanpa wudu, maka nanti kalau dia menemukan alat berwudu atau bertayamum dia wajib mengulang. Sholat apalagi tidak menghadap kiblat, kalau dia sudah tahu kiblat wajib mengulang sholat. Nah, ini namanya bila perintah dikerjakan sesuai dengan arahnya, maka keluarlah dia dari ikatan perintah tersebut. Nah, itu dia, Pak. Jadi mungkin kita cukupkan ya di poin ini saja dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.